Jadi halamannya luas, di situ ada pohon beringin gede. Nah itu aku nggak tahu yang megangin apa. Cuman tak Ah, lihat itu tangannya itu sangat besar. oke. Lewat nembus dari tembok ke tembok lagi. Nembus dari tembok ke tembok lagi. Apa ini? Halo Sobat Mistis, kembali lagi di Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Untuk kali ini kita bakal telepon narasumber lewat by phone yang buat cerita pengalamannya. Jadi Sobat Mistis yang mau bercerita nggak harus hadir ke sini. Kalau nggak bisa, bisa langsung by phone di kita lewat WA-nya, dicek di bio deskripsi. Oke Sobat Mistis, kita langsung telepon aja narasumbernya. Sebentar. Halo, Halo, selamat selamat malam. 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 Dengan siapa nih Ah, Mas? dengan saya Hanif. Dengan Mas Hanif. Ah, Boleh ya. perkenalkan diri dulu Mas? Oke. Nama saya Hanif Rizal. Mm-mm. Ah, Mungkin pekerjaan karyawan swasta. Mm-mm. Umur sebutin nggak nih? Boleh kalau Umur masih 29. masih 29 tahun Eh, ya. uh, Sementara itu deh. Oke. Kali ini mau cerita tentang mistis apa nih Mas? Eh, Mungkin ada salah satu yang pengalamanku sendiri sih. Mm-mm. Waktu masa kecilku itu mungkin ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi waktu kecil itu saya itu di rumah saya itu kan ada pohon jambu sama di sebelahnya itu ada kamar mandi sama sumur gitu. Mm-mm. Nah, entah nggak tahu kenapa setiap sore itu pasti saya senang banget main ke situ gitu. Oke. Nah, lanjut kah? Lanjut? Oke. Nah, dari situ Mm-mm. seiring berjalannya waktu saya sering seperti itu, saya main ke situ, saya sering naik ke pohon itu karena pohon itu kan nggak terlalu tinggi itu. Nah, Mm-mm. jadi suatu ketika saya mau ke sana, di atas pohon itu sudah ada kera di situ. Kera kecil besar Mas? Ukurannya sebadanku, jadi waktu anak TK lah, ya Heeh. kurang lebihnya segitu. Oke. Jadi ada kera di sini, punya siapa gitu kan. Mm-mm. Nah, dia itu manggil-manggil saya, nah, sini main sama saya. Ibarat katanya seperti itu gitu. Mm. Meskipun dia nggak bicara, tapi kayak aku ngerasa terpanggil buat main sama dia gitu. Mm. Nah, dengan dia manggil gitu, otomatis saya ke sana dong, Mm-mm. nyamperin dia, terus ikutlah naik di pohon itu. Oke. Kebetulan jambunya itu lagi berbuah, jadi sore-sore itu kita makan sama-sama di situ. Hmm. Nah, gitu. Kita mainan ya sewajarnya anak kecil lah, mainan di situ, bercanda segala macam, dan nggak terasa itu berlanjut. Hmm. Setiap hari saya pasti, setiap sore pasti ke situ main dengan dia gitu, tanpa disadari oleh orang tuaku. Tuh. Oke. Dan Mas Nah, sendiri sadar nggak itu binatang kah atau punya siapa gitu? mm, ah, aku sadarnya, tahunya aku itu memang binatang keras, saya tahu gitu. Cuman aku nggak mikir itu punya siapa, dia ngapain di situ. Yang penting tauku, oh
dia setiap sore nungguin aku nih mainan di sini nih gitu. Jadi rasanya wah setiap sore nanti sore mau maghrib aku udah ditungguin temanku ini gitu. Nah jadi karena merasa seperti itu. Nah jalan lebih 4-5 bulanan itu berjalan seperti itu. Yang di akhir di masa 4-5 bulannya itu ditegur sama orang tuaku, sama ibu. Nah itu ditegur, kamu ngapain di situ? Gitu. Nah tak jelasin ke ibu, ini loh saya punya teman, meskipun dia kera tapi dia nggak pernah gigit dan dia itu selalu baik sama saya. Gitu. Bahkan ketika ada yang kurang baik buat saya kan karena saya bandel, ya dikasih tahu sama dia gitu. Nah ternyata orang tua aku tuh nggak bisa ngelihat dia gitu. Itu baru tahu kalau orang tuanya nggak bisa ngelihat si kera itu ya? Betul, betul sekali. Jadi masa nggak bisa lihat, ini saya selalu lihat dia gitu, dan dia itu setiap sore nungguin saya di situ. Namanya kera kan kalau lompat pagar kan gampang aja sih mbak ya. Nah mikirku dia dari luar masuk, ngajak mainan di situ gitu. Nah, ternyata ibu nggak ngeliat, bapak juga nggak ngeliat, kakakku yang 2 juga nggak ngeliat gitu. Akhirnya saya udah di stop tuh, udah mulai sekarang jangan pernah main di belakang lagi gitu. Di situ. Tapi buat detail bentuk si kera sendiri itu kayak gimana tuh mas? Seperti kera pada umumnya sih mbak. Jadi dia berbadan, cuman kalau kera yang kita lihat biasanya itu kan badannya coklat hitam ya. Abu-abu ya. Itu dia nah ini putih semua dari muka, bulu-bulunya itu putih semua. Cuman mukanya itu lebih bersih, lebih face ke manusia dia. Nah makanya kenapa aku kok nggak takut sama dia, karena aku pikir oh ini beda nih keranya nih gitu. Nah dan asik juga nih diajak bercanda gitu, ajak main juga asik gitu. Nah di situ lanjut setelah saya di stop nih main di situ kan. Terus kemudian setelah saya di stop di situ, jalan sehari 2 hari nggak enak rasanya mbak, nggak tenang itu. Jadi setiap sore itu pasti aku nungguin di pintu belakang rumahku itu kan ada jendela kecil. Tak lihat, saya nggak boleh keluar. Ya sudah saya lihat dari situ, dia masih nungguin di situ. Sampai kurang lebih sekitar 7 hari dia nungguin saya. Dan saya tahu setiap malam, oh dia nungguin, dia sudah tak tinggal gitu. Dan setelah 7 hari itu, di hari yang ke-8 itu, dia sudah tidak ada di situ mbak. Itu pamitankah atau emang sengaja diusir atau gimana mas? Nggak ada ngomong sama sekali sih. Jadi bahkan ketika saya di jendela ngeliatin dia itu, dia pun seperti ngomong sama saya kalau sudah kamu nggak usah keluar, saya di sini nungguin kamu gitu. Dia bilang gitu. Itu yang paling saya ingat sih dari katanya dia sih. Perkataannya. Bentar. Berarti Mas selama ini sama kera itu tuh berkomunikasi? Ya. Bisa ngomong berkomunikasi. Manusia gitu, bahasa manusia. Seperti apa ya? Saya nggak ngomong secara lisan, secara mulut, tapi apa yang saya lakukan itu dia tahu, dan apa yang dia lakukan itu membuat saya mengerti. Oh, artinya begini gitu. Contohnya ketika aku mau ngambil buah jambu nih yang di atas itu kan rantingnya kecil tuh.
nggak boleh sama dia, jangan diambil, biar saya yang ambil gitu. Nah seperti itu aku lebih paham gitu. Contoh kecilnya seperti itu sih. Apa itu yang bisa dibilang kayak siluman kera ya Mas? Ya nggak sih? Itu bisa jadi seperti itu sih Mbak, karena sampai sekarang pun juga sudah nggak pernah ketemu lagi aku, dan aku masih cari itu sih gitu. Oke. Mungkin ada cerita lain Mas? Setelah itu ini masih berkaitan dengan kera itu sih sebenarnya Mbak. Cuman ada jedanya beberapa waktu sih. Jadi setelah aku sudah nggak bermain dengan dia, 1 minggu sudah berlalu, dan di hari ke-8 dan seterusnya itu kan sudah nggak pernah lihat dia lagi nih. Nah ini aku sekarang kalau maghrib sholatnya disuruh di masjid, karena kalau anak kecil kan biasanya sore ngaji gitu kan, sampai maghrib setelah maghrib baru pulang gitu kan. Nah di situ saya kalau dari masjid pulang ke rumah saya itu lewat di depan rumah, ada salah satu rumah yang sangat besar di kampung saya itu. Jadi halamannya luas, di situ ada pohon beringin gede. Nah cuman dari luar itu kita nggak bisa langsung megang pohon itu karena jaraknya sekitar 5 meteran lah dari pagar rumahnya dia. Oke. Jadi kayak di pekarangan rumahnya ya? Betul sekali. Berarti gede banget sih Mas. Bayangin rumahnya gede, itu beringin yang gede banget ya, yang tua ya? Iya. Ya, dan lebar rumahnya dia itu kalau tampak depannya itu sekitar kurang lebih ya 20 meteran itu Mbak. Dan di depannya itu ada taman, dan dia punya kayak kandang besar itu, isinya burung di koloni di situ, kayak aviari gitu. Zaman dulu, kalau sekarang bilangnya aviari gitu. Di dekat pohon itu. Nah di pohon besar itu ketika saya pulang ke rumah setelah habis maghrib itu ngerasa kok aneh ya pohon ini gitu, ya kan. Nah setiap hari saya pulang itu pasti berhenti di depan pohon itu, tak liatin ada apa sih di pohon ini, karena aku ngerasa ada yang nggak beres sama pohon ini nih gitu. Nah karena namanya anak kecil kan, ya sudah pasti disuruh pulang, ya udah pulang jangan diliatin gitu. Nah suatu hari ketika saya lewat situ, kebetulan sendirian tuh Kak. Sendirian lewat di situ, saya ini ditarik. Saya ini udah tahu-tahu udah berada di bawah pohon beringin itu Mbak. Padahal nggak ngelewatin pagernya? Nggak. Sama sekali nggak ngelewatin. Jadi saya berada di bawah pohon itu, cuman Mbak bisa bayangin nggak kalau anak kecil dipegangin dari belakang, dirangkul dari belakang gitu, tapi di dadanya dipegangin. Nah itu aku nggak tahu yang megangin apa, cuman tak lihat itu tangannya itu sangat besar. Kayak disikep itu ya? Betul sekali. Nah dan aku nggak bisa ngelihat ke belakang karena rasanya itu sangat berat sekali. Ditahan gitu ya? Cuman aku betul ditahan, dipegangin. Dia meganginnya itu nggak kesannya untuk melukai ya, kayak megang meluk aja, kayak orang tua megang anaknya gitu kan. Nah cuman yang tak lihat itu tangannya gede banget. Dan bisa dibilang kalau Mbak pernah lihat genderuwo, kurang lebih seperti itu tangannya. Gede panjang gitu. Nah kukunya panjang nggak sih Mas kira-kira? Kukunya sih enggak, cuman jarinya yang panjang. Jarinya itu mungkin kalau aku lihat itu hampir 1,5 jari manusia panjangnya. Nah di situ ketika aku dipeluk kayak gitu, diambil sama dia, otomatis aku nggak bisa ngapa-ngapain karena kakiku pun nggak nyentuh di tanah Mbak. Itu aku diangkat. Itu. Aku nggak bisa bayangin sih. Itu pasti aku jadi kayak Masnya tuh, mungkin aku nangis Mas.
Nah, itu satu itu. Terus Mbak, mungkin kenapa saya dipegang seperti itu? Karena dulu sebelum saya waktu masih ngerasa aneh nih, ini kenapa kok aneh ya? Pohon ini ya. Nah, itu tak lemparin batu, Kak. Pohon itu. Gitu. Iseng ya, iseng. Jadi, karena jangankan pohon, orang kaca rumahku aja sering pecah gara-gara aku gitu. Jadi iseng aja rasanya tuh pengen ngelempar gitu. Jadi di pinggiran pagar rumahnya orang itu yang pekarangannya luas itu kan ada batu-batu kerikil banyak tuh. Tak ambilin, tak lempar 1, 2 gitu, terus saya lari gitu. Nah, mungkin aku mikir apa karena tak lemparin seperti itu, terus aku diambil sama dia gitu kan. Nah, itu perasaanku sih cuman sebentar ya Mbak, itu sekitar paling 5 menit lah dipegang sama dia. Nah, dipegang itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Selang perasaanku sekitar 5 menitan itu diambil nih, ketemu sama kera tadi yang dulu sering saya ketemu. Dia datang? Iya, datang. Tiba-tiba ngambil, tarik saya keluar gitu. Nah, diambillah saya sama kera itu. Selang beberapa menit kemudian saya nggak sadar itu. Sadar itu posisinya saya sudah kalau dari rumah itu jaraknya sekitar mungkin 500 meter lah. Jadi rumah saya kan di perkampungan dan di jarak 500 meter ke arah utara itu masih ada apa ya namanya ya kayak kebun gitu, kebun yang ada bambu-bambu, ada kebun pisang, kebun singkong gitu loh Mbak. Nah, di situ saya sadarnya di situ. Padahal itu masih jauh dari rumah ya, maksudnya nggak yang depan rumah banget. Apanya? Mas yang pas sadarnya ditarik, pas sadarnya. Pas sadarnya ya kurang lebih 500 meteran Mbak kalau dari rumahku. Oke. Nah, di situ sadar nih, saya bangun, ternyata saya keluar dari kebun itu udah dicariin orang banyak. Nah, ini anaknya gitu. Jadi kamu tuh udah sempet mungkin hilang berapa lama tuh Mas sampai dicariin? Nah, itu sebentar setelah ketemu kan penasaran Mbak. Jadi setelah ditemuin, udah pada bingung nih. Ini nih anaknya udah ketemu nih. Dasar anak bandel, kurang ajar juga gitu kan. Kalau ibu kan begitu. Akhirnya saya masih bingung. Perasaan nggak lama aku kok dicariin banyak orang, sampai sekampung itu ternyata nyariin. Dan di situ sampai ada Pak Ustadz 2 di situ. Nyariin, dibawalah saya ke rumah karena sudah ketemu toh. Dibawa ke rumah. Ternyata itu jam 11:39. Saya masih ingat, di hari berikutnya. Di hari berikutnya berarti hilang semalaman? Iya. Sehari semalam berarti dong. Karena itu kan saya habis maghrib mungkin sekitar jam 6:30 lah. Terus bisa ketemunya pas malamnya lagi? Di malamnya lagi tapi jam 11 malam, hampir jam 12 malam itu. Wah, gila sih. Nah, di situ. Nah, saya ketika saya sudah di rumah dan banyak orang kumpul di situ, ramai, baru sadar. Masa selama itu gitu. Itu pun saya belum bisa ngomong apa-apa itu Mbak. Saya masih diem, maksudnya masih bingung. Kenapa gitu, ada apa gitu. Nah, mulai dari situ terus dikasih minum, dikasih makan gitu kan. Mungkin 1-2 jam lah baru bisa ngomong aku gitu. Tak ceritakan sama bapak, sama Pak Ustadz yang 2 itu. Ternyata memang ceritanya mereka itu, Pak Ustadz itu kan memang orang yang udah lama tinggal di kampung itu gitu ya. Dan dia juga
punya kelebihan buat melihat yang nggak terlihat gitu Mbak. Oh, Nah, dia bilang orang memang pintar di situ ya. ya bisa Oke. dibilang begitu. Nah, terus akhirnya dia cerita ya memang di pohon itu ada yang nunggu. Nah, nunggunya sosoknya seperti ini ya sama kayak yang megangin saya itu. Oh, Berarti make sense dong gitu kan. benar. Nah, artinya setelah itu ya sudah, berarti kamu dibawa sama ini gitu. Kamu diumpetin sama dia. Nah, kamu bisa lepasnya bagaimana? Nah, itu tak ceritakan semuanya. Gitu. Setelah itu Pak Ustadz ini bilang, ini anak bandelnya kayaknya kelewatan nih, gitu. Terus Bandel kelewatan ya, Mas. jadi sampai, tapi waktu nyeritain aku ngelemparin batu ke dia itu nggak tak bilang. Takut dibilang bandel maksimal nih. Dan Pak Ustadznya tahu sendiri. Nah, itu gara-garanya ya kamu lemparin batu, gitu. Nah, setelah itu pindahlah saya dari rumah itu. Jadi itu kan di salah kampung A, terus saya pindah di kampung B gitu. Jaraknya mungkin sekitar 5 km dari rumah saya yang lama itu. Nah, pindahlah saya ke rumah yang baru, otomatis budaya mistis yang di situ kan sudah hilang tuh, udah nggak pernah ketemu lagi tuh. Nah, itu udah menginjak saya kelas 3 SD. Nah, jadi di ruang tengah rumah saya itu kan ada sofa panjang gitu Mbak. Terus ada TV di depannya. Di kanan kiri itu ada tembok jaraknya 4 meter. Jadi ruang tengahnya itu 4 kali 4. Luas ya. Nah, kanan kiri. Memanjang, kebetulan memanjang. luas karena tidurnya di situ. Ada kursi panjang, terus kanan kirinya tembok itu mungkin sekitar kelas 3 SD saya. Saya lihat ada anak kecil lewat situ. Lewat, nembus dari tembok ke tembok lagi. Nembus dari tembok ke tembok lagi. Apa ini? Penasaran kan? Saya masih belum paham. Ini manusia atau setan atau tuyul, nggak tahu saya. Yang jelas tak kejar itu kan. Dia nembus tembok, saya nabrak tembok, nggak bisa. Gitu. Jadi jadi gimana ini? Jadi aku nggak mau motong dulu nih. Gitu. Jadi aku bingung, kenapa anak itu bisa tapi saya nggak bisa, gitu. Oke, berarti ngelihat fisik bentuknya gimana nih Mas? Kalau tuyul kan yang botak, pelontos kayak Casper lah. Nah, ya bentuknya kayak gitu. Hah? Cuman raut mukanya itu sama sih. Mulut dia punya, hidung punya, mata punya. Cuman selalu berpindah. Paham nggak maksudku? Jadi mulut pindah ke mata, hidung pindah ke telinga, telinga pindah. Sumpah, aku merinding. Pindah lagi. Jadi Mas sampai benar-benar ngelihat detail itu pindah-pindah gitu. Ya, karena ketika dia lewat itu dia berhenti di depan saya dan ketawa. Ayo main, gitu. Wah, gila. Nah, makanya saya ngejar itu. Karena dia ngajak main. Ayo. Dia lari nembus tembok, saya nggak bisa. Gitu. Aduh, tapi kamu ladenin ya Mas? Maksudnya kamu nggak ada rasa takut kah? Atau apa sih, nangis kah? Ya namanya anak kecil kan mungkin. Enggak sih. Dulu itu aku kecil itu paling takut cuma sama bapakku. Oke. Gitu aja. Jadi kalau misalnya aku ngelihat anak kecil, itu aku pikir, ini teman-temanku nih, gitu. Bisa nih diajak main nih, gitu. Aku selalu berpikir kayak gitu, dan aku nggak pernah mikir itu setan itu bentuknya kayak gimana. Saya nggak pernah mikir kayak gitu. Nah, itu setelah pertama kali ketemu itu kan,
Hari kedua tak tungguin lagi tuh Mbak. Mm-mm. Hari kedua kok nggak lewat, hari ketiga nggak lewat. Di hari keempat itu nggak lewat, tapi om saya datang ke situ. Nah, om saya itu dia punya six sense sih. Mm-mm. Oke, dia datang ke rumah saya, tiba-tiba bilang, kamu ikut saya ke rumah. Gitu. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada apa? Nah, ibu pun juga kaget. Kenapa dibawa gitu? Anak ini kalau nggak ditutup dulu bahaya gitu. Saya pengen tahu isinya anak ini dulu gitu. Apanya nih yang ditutup ya? PR ya. Itu dia. Makanya namanya anak kecil ya udah ngikutin aja sama dia. Nah, itu jadi rumah saya kan di Kota Temanggung tuh, Mbak. Nah, otomatis dari Temanggung itu kan saya dekat ke lereng Gunung Sumbing. Oh, kebetulan malah deketnya sama Sumbing. Oh, oke. Dekat kalau Gunung Sumbing itu kalau ke puncak jauh sih, cuman kalau dari kampung saya ke kampung paling atas itu mungkin sekitar sejam nyampe lah. Gitu. Nah, kebetulan om saya itu rumahnya di kaki Gunung Sumbing itu. Nah, ketika saya dibawa dia nih sana aja, naik motor kan dulu, naik motor ke atas. Nah, di perjalanan itu saya di sana kan ada kayak apa ya, tempat mandi zaman dulu itu kan bentuknya kayak kolam gede gitu kan. Bener. Ada kolam gede, ada pohon beringin gede satu, terus sampingnya itu ada kamar mandi gitu kan. Ada yang buat cowok, buat cewek gitu. Iya, kayak kamar mandi umum ya. Cuman kalau di sana biasanya kolam-kolam buat kayak tandunnya ya, tandun airnya. Karena itu sumber mata air gitu kan. Jadi ditampung di situ, nanti disuplai ke kampung-kampung gitu loh, Mbak. Benar. Di situ ketika lewat situ saya lihat ada kambing jalan lewat atas air itu. Nah, saya lihat kambing di atas air itu, otomatis saya teriak dong, seneng dong. Kambing aja bisa jalan kayak gitu. Iya, nggak ada rasa takut atau gimana. Jadi saya spontan tanya sama om, om gimana caranya saya bisa jalan kayak kambing itu? Gila sih. Om saya bilang, kamu lihat itu deh. Nah, om, itu kambing itu cuma satu sendirian. Oh ya sudah, kalau begitu wes ke rumah om dulu, nanti tak ceritakan gitu. Nah, entah diapain sama omku, karena itu mungkin saya masih kecil ya, masih SD. Mungkin dibacain doa apa sama dia, nggak tahu. Terus dia bilang cuman begini, nanti kelas 2 SMP kamu ketemu saya lagi ke rumah ini lagi gitu. Nah, sejak saya dikasih doa sama om saya itu udah tenang nih, Mbak. Nggak ada ceritanya ketemu sama tuyul, ketemu hal-hal yang nggak kelihatan itu nggak ada lagi. Karena jujur waktu saya bisa ngelihat kayak gitu, orang di rumah itu pada bingung, ini anak ngapain sih, gila apa gimana ya gitu. Oh, karena gitu. Diajak main itu, Mas. Ya sih. Diajak yang di rumah baru ini kan saya ketemu sama tuyul itu kan. Ya itu. Dan saya pun kekeh nyariin dia, ini teman saya di mana gitu. Sampai akhirnya dibawa om saya itu, didoain, dan akhirnya udah nggak nyariin dia lagi, udah kembali normal sampai saya kelas 2 SMP. Nah, saat saya kelas 2 SMP itu, saya dikasih tahu sama ibu nih, nah, kamu dulu janji sama om apa gitu. Oh ya, suruh nemuin dia di sana gitu. Nemuin siapa nih, Mas? Gimana? Nemuin siapa nih? Pas kelas 2 SMP nemuin dia di sana. Tuh nemuin siapa? Nemuin om saya di rumahnya maksudnya. Oke. Gitu, karena
meskipun rumah saya deket itu kan, om saya itu kan nggak pernah pulang, dia kerjanya kadang di luar kota, kadang di mana gitu. Nah, waktu zaman saya SMP itu kan kalau punya HP itu udah wow gitu kan. Jadi aku kalau di daerahku masih anak kecil itu jarang yang punya HP, jadi ya udah dianterin sama bapak ke sana ke rumahnya, dan mungkin kayaknya bapak udah janjian deh sama om itu kapan pulang gitu, ini mau ketemu gitu. Nah setelah ketemu itu, nah dijelaskanlah sama dia, ternyata dari keturunan eyangmu itu turunnya ke kamu gitu. Nah ini mau kamu apakan gitu. Kalau kamu mau lepas ya kamu harus lepas sendiri. Kalau misalnya mau dikembangkan ya dikembangkan yang baik gitu. Oke. Terus pilihan Nah, waktu intinya kelas 2 itu mau dikembangkan atau dibuang pas jawab itu? aku jawabnya begini, nggak jawab mau dibuang atau dikembangkan. Aku jawabnya begini, apakah bisa ini kalau tak lanjutkan buat bantu orang lain gitu. Dan omku bilang sangat bisa, tergantung kamunya. Kamu mau berbuat jahat bisa, berbuat baik sama orang bisa, itu. Nah setelah itu ya sudah, kalau memang kamu ingin mempertahankan itu dan kamu sudah berjanji untuk berbuat baik, tak kasih jalannya gitu. Akhirnya dibantu sama om untuk memperjelas itu, mendalami itu lebih gitu kan. Nah suatu ketika setelah saya diajarin itu sama om saya, ada satu kampung yang saya sering main ke situ. Itu kalau nggak salah aku udah SMA itu mbak, SMA kelas 1, kelas 1-an lah, kelas 1 saya sekali main ke rumah teman saya itu rame itu, ada teman-teman banyak, dan kadang kalau zaman dulu kan sering ngobrol tuh, senengnya ngobrol, nah ngegosip kan. Nah jadi ngegosipin di situ, ini katanya di kampung kita ini lagi rame, banyak uang hilang gitu. Nah di situ mereka mau bahas-bahas itu, aku nggak respect dong, karena aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa gitu. Aku punya kelebihan tapi nggak untuk itu gitu kan. Secara tidak sengaja setelah mereka bicara itu, si pengambil uang ini, ini anak-anak bocah ini kelihatan di depanku itu mbak. Dan yang paling jelas aku lihat itu, aduh merinding aku, itu kalau jari kita kan 5 ya mbak ya, jari dia tuh cuma 3. Oke, kayak alien. Jadi, ya gitu. Jari dia cuma 3 dan kelihatan ngecek sekali dia. Gitu, jadi tangannya di belakang. Dia ketawa, lompat-lompat gitu. Oh ini, aku mikirnya begitu, karena nggak secara tidak langsung aku, apakah ini apa bukan yang dibicarakan gitu loh. Nah dan ternyata waktu aku diajarin sama omku itu kan, dia juga punya anak buah lagi tuh. Ada murid-muridnya dia yang juga sama belajar kayak aku. Otomatis aku kenal dong, jadi dekat sama, ada 4 orang itu mbak. Aku, terus 3 orang lagi temanku itu. Nah itu udah, ada yang udah kerja, ada yang udah kuliah, dan aku masih SMA, ada satu lagi yang masih SMA juga. Nah di situ karena warga ini ngerasa, wah gak beres ini kalau kayak gini terus, bahaya gitu. Masa
uang sekarang carinya susah tapi hilangnya gampang gitu. Nah, aku ngobrol sama temanku yang 3 ini, ada solusi nggak gitu. Solusinya ya gimana kalau kita buat belajar gitu, maksudnya tujuannya kan buat ngebantu orang lain gitu ya Mbak. Nah, tujuannya untuk itu, nah, ada case seperti ini, akhirnya kita berempat sepakat nih, buat ya udah, coba kita bantu nih, gitu. Kita bantu berempat ini untuk nangkep itu, gitu.